Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film horor berjudul Dead Man yang dirilis pada tahun 2012. Jadi adik-adik, film ini menceritakan kemunculan pasukan abadi di Pulau Sulawesi. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai di Sulawesi, tepatnya di Pulau Una-Una, Teluk Stomini, di mana sekelompok begal sedang berkumpul. Saat salah satu begal sedang berpatroli, ia tidak sengaja menemukan sebuah goa, dan sesaat setelah masuk ke dalam goa tersebut, si begal tiba-tiba terhisap oleh sesuatu dan menghilang seketika. Beberapa hari kemudian, sekelompok tim eksplorasi yang dipimpin Prince sedang melakukan penelitian terhadap bunker penyimpanan senjata peninggalan Jepang. Ia ditemani oleh pasukan TNI yang terdiri dari Kapten Rio, Papa, Samsul, dan Joko, serta seorang mantan militer AS yang bernama Sterling. Sterling yang sekarang bekerja sebagai tentara bayaran merasa curiga dengan Prince karena ia tidak memberitahukan apa yang sedang ia cari. Sedangkan untuk Kapten Rio melakukan misi ini sebagai penebusan setelah ia kehilangan rekannya saat misi sebelumnya. Sementara itu, Prince ditemani seorang arkeolog bernama Lin sedang mengecek ke dalam goa. Di sana Lin menemukan sebuah nematek bertuliskan bahasa Jepang yang menandakan tempat yang mereka cari sudah dekat. Beberapa saat kemudian, Prince dan timnya melanjutkan perjalanan menelusuri hutan Sulawesi hingga mereka tiba di sebuah tambang tua. Prince menduga tambang tersebut merupakan peninggalan Jepang saat menjajah pada tahun 1942. Namun terdapat aktivitas gempa belum lama ini sehingga Stanley memutuskan untuk memeriksa tambang sebelum dieksplorasi. Ketika Stanley sedang mengecek tambang, ia merasa penasaran bagaimana orang Jepang seperti Lin bisa bekerja dengan Stanley. Kemudian, Lin menjawab bahwa ia sedang meneliti sejarah negara Jepang mengenai Perang Dunia Kedua dan bagaimana pemikiran para tentara Jepang saat melakukan penjajahan. Dan sebagai mantan prajurit, Stanley mengeratkan bahwa prajurit awalnya hanya manusia biasa. Tetapi setelah dicuci otaknya, mereka hanya berpikir untuk menjalankan tugas hingga seorang prajurit menganggap tindakan membunuh adalah hal yang biasa. I came here for my own research. You were one of these weapons. This isn't just a holiday for you. You think all soldiers are the same? Our soldier thinks. Sementara Stanley sedang mengecek tambang, Rio beserta timnya yang sedang berjaga tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Baku tembak pun sempat terjadi di antara keduanya. Namun posisi tim Rio yang tidak diuntungkan membuat mereka berlindung di dalam tambang. Melihat targetnya memasuki tambang, kelompok penyerang melemparkan sebuah granat yang membuat tambang itu runtuh. Akibatnya, Samsul yang berada di barisan paling belakang mengalami patah tulang setelah runtuhan tambang menimpa kakinya. Suasana kian memburuk saat Joko mengetahui alat komunikasinya tidak berfungsi. Gak cuma itu, Rio juga mulai merasa aneh karena Sulawesi seharusnya tidak ada kelompok bersenjata. Sampai akhirnya Rio menyadari bahwa sesuatu yang Prince cari juga dicari kelompok yang menyerang mereka. Kemudian Stanley dan Prince memaksa Prince untuk memberitahukan apa yang Prince cari. Dan karena terus didesak, akhirnya Prince memberitahukan bahwa setahun yang lalu salah satu tim eksplorasi menemukan dokumen di bunker tua peninggalan Jepang yang berada di Sumatera, Sulawesi.
Semua aktivitas militer tercatat dalam dokumen tersebut dengan sebuah kode, termasuk mengenai Jenderal Yamashita yang menyimpan harta perang di wilayah Asia Tenggara. Para ahli berpikir bahwa harta itu disimpan di Filipina, tetapi dengan bantuan Lin, Prince berhasil memecahkan sebagian kode yang mengarah ke Sulawesi. Meski begitu, Prince yakin bahwa kelompok yang menyerangnya tidak mengetahui rahasia tersebut. Army bunker on an island near Sumatra, Southeast Asia. Oh shit, no. And it was her findings that led us here. Code identifies a number of locations. Walking into a fucking death trap. Sedang Stanley masih tidak percaya dengan Prince karena baginya harta Yamashita hanya sebuah mitos. Perdebatan singkat pun sempat terjadi antara Stanley dan Prince, hingga akhirnya Rio memutuskan untuk mencari jalan keluar terlepas benar atau tidaknya harta itu. Beberapa saat kemudian, mereka melanjutkan menelusuri tambang untuk mencari jalan keluar. Dengan melewati celah di antara runtuhan, mereka tiba di sebuah jembatan yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Ketika berada di tengah jembatan, tiba-tiba sebuah generator terpicu yang memperlihatkan sebuah bendera matahari terbit dan sebuah lagu propaganda Jepang mengenai Perang Dunia Kedua. Dan karena kejadian tersebut, mereka semakin waspada. Meski begitu, mereka tetap melanjutkan eksplorasi demi menemukan jalan keluar. Propaganda. Could it be a result of the mine damage? Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah bunker yang terdiri dari beberapa ruangan. Ruangan pertama, Rio dikejutkan dengan sebuah masker di tempat tersebut. Di sini Rio mulai terlihat gelisah dengan situasi yang ia alami. Di ruangan selanjutnya, mereka memasuki tempat di mana peralatan medis yang terbengkelai disimpan. Di ruangan itu, Lin juga menemukan beberapa foto tawanan perang yang ditangkap tentara Jepang. Karena tidak menemukan jalan keluar, mereka pun kembali menyusuri bunker hingga mereka tiba di ruangan komando. Di ruangan tersebut terdapat sebuah denah yang menunjukkan tata letak bunker. Mengetahui hal itu, Prince semakin yakin bahwa ia semakin dekat dengan tujuannya. Namun, tidak dengan Stanley yang melihat ruangan sebelumnya yang berisi peralatan medis. Stanley menduga ada hal-hal lain yang belum diungkapkan oleh Prince. Dan akhirnya, Lin pun mengungkapkan bahwa sebenarnya bunker itu merupakan pusat medis Unit 731. Unit 731 sendiri merupakan tim rahasia yang meneliti dan mengembangkan senjata biologis melalui percobaan manusia. Keributan pun kembali terjadi karena Prince menyembunyikan hal tersebut dari Rio. Di tengah perdebatan itu, Joko tiba-tiba menyela mengenai hubungan harta yang disimpan dengan tempat medis di tempat itu. Lin juga tidak mengetahui hal itu karena catatan yang ia pelajari tidak lengkap. Sedang Joko menduga bahwa peralatan medis di tempat itu merupakan kamuflase supaya orang-orang tidak mendekat. Tentu saja, Prince setuju dengan Joko dan menganggap Stanley munafik sebagai seorang tentara bayaran. Mendengar hal itu, Stanley pun langsung emosi, tapi untungnya Rio melerai Stanley sebelum ia memberikan dokumen ke arah Prince. You done anything different? That's a cover story. Any more surprises? No. You cool it. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya dan menemukan sebuah ruangan yang terdapat sebuah ranjang di sana. Setelah membiarkan Samsul beristirahat, Rio dan Papa berniat melanjutkan mencari jalan keluar. Namun Prince memaksa untuk ikut karena bagaimanapun juga Prince pemimpinnya. Ia tidak ingin perjalanannya sia-sia dan tidak ingin seorang pun menemukan harta miliknya. Mendengar hal itu, Rio pun setuju, namun Rio tidak peduli dengan keselamatan Prince. Sedangkan untuk Lin menolak ikut dan lebih memilih merawat Samsul. Sebelum Rio pergi, ia memberikan sebuah senjata kepada Stanley sebagai pelindungan untuk melindungi Samsul. Sesaat setelah Rio pergi, Samsul melihat pergerakan di bawah ranjangnya. Tak lama, sebuah sosok misterius muncul dari bawah ranjang yang menyeret Samsul ke bawah tanah.
Melihat temannya dalam bahaya, Joko tak pikir panjang untuk menyelamatkannya, disusul oleh Stanley dan Lin. Sementara Joko yang berada di depan mendengar suara erangan monster. Di saat yang sama, ia juga melihat sosok misterius yang melintas. Dan karena Joko mengejar sosok itu, ia pun terpisah dengan Stanley serta Lin. Sementara itu, Lin dan Stanley menemukan Samsul yang sudah tewas. Tapi tiba-tiba saat mereka berdua akan kembali, sosok monster sudah berada di depan mereka. He's gone. Di tempat lain, Ryo dan Prince tiba di sebuah ruangan di mana Prince menemukan sebuah formula medis yang digunakan untuk percobaan. Di tempat itu, terdapat beberapa organ yang digunakan uji coba dan sebuah ruangan yang digunakan sebagai penelitian. Dan tanpa mereka sadari, pintu keluar di ruangan itu tiba-tiba menutup. Sementara itu, Joko yang sedang mengikuti sosok misterius tiba-tiba ditarik sesuatu yang membawanya ke sebuah goa. Di tempat tersebut terdapat sosok mayat yang membuat Joko semakin panik mencari Samsul. Ketika Joko hilang-hilang sekitar, ia dikejutkan dengan kemunculan sosok misterius di depannya dan dengan refleks Joko pun menembak sosok tersebut. Namun saat Joko kembali hilang-hilang dari arah belakang, sosok misterius yang lain tiba-tiba menerkam wajahnya. Joko yang melakukan perlawanan akhirnya bisa menumbangkan sosok tersebut, namun pandangan Joko mulai buram. Di saat yang sama, segerombolan sosok misterius mulai mengelilingi Joko. Dengan mata yang buram dan hanya bermodalkan pistol, Joko pun akhirnya pasrah dikelilingi para sosok misterius. Suara teriakan terdengar hingga ke ruangan di mana Ryo berada. Tak lama, nyanyian lagu Jepang pun kembali terdengar. Sementara itu, Lin dan Stanley berhasil ditawan oleh sosok misterius. Dengan menggunakan bahasa Jepang, ia memerintahkan agar Lin dan Stanley tidak melawan karena sosok misterius menganggap mereka berdua pasukan dari sekutu. Meski Lin mencoba meyakinkan bahwa perang telah berakhir, namun sosok tersebut masih tidak percaya. Dan saat sosok misterius teralihkan, Stanley berhasil melucuti senjata yang dipegang sosok tersebut. Dan saat Stanley membuka topeng dari sosok misterius, ia dikejutkan dengan wajah yang mirip seperti zombie. Stanley pun dibuat kebingungan melihat sosok yang dihadapinya adalah tentara Jepang berusia 70 tahun. Sekali lagi, Lin mencoba meyakinkan bahwa perang telah usai, dan dengan menunjukkan sebuah video di mana Jepang menyerah sebagai sekutu. Akhirnya, tentara Jepang pun mulai mempercayai hal itu. I don't know. Surrender in 1945. Sementara itu, Ryo dan yang lainnya yang masih terkunci di ruangan tidak menyadari ada sosok misterius menyelinap lewat bawah tanah. Dan tak lama, sosok tersebut tiba-tiba menyerang Prince. Ryo yang melihat kejadian itu pun langsung menembaknya, tetapi tembakan itu malah membuat Ryo menjadi target. Untuk menyelamatkan Ryo, Papa menusukkan sebuah bongkalan besi dan berakhir mengalahkan sosok tersebut. Di tempat lain, Lin mulai mendongeng dengan prajurit Jepang di hadapannya. Dari yang diceritakan prajurit tersebut, Lin mengetahui bahwa prajurit Jepang tinggal bersama seorang kapten pasukan untuk menjaga bunker tersebut. Namun sang kapten mengatakan bahwa Jepang sudah kalah yang membuat keduanya terlibat perkelahian. Hingga akhirnya sang kapten tewas di tangan si prajurit. Selain mereka berdua, terdapat beberapa tawanan perang yang ditahan di tempat itu. Dan beberapa peneliti menggunakan para tawanan untuk diubah menjadi monster. Prisoners. Okani wa daremo? 信じた。やられてしまった。ボコ
殺した。 Di lain sisi, setelah mengalahkan sosok misterius, Ryo melihat sebuah tulisan Jepang yang tertulis orang Australia berusia 24 tahun. Prince menduga bahwa orang tersebut merupakan hasil uji coba yang akan digunakan sebagai senjata saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Di lain sisi, si prajurit kembali menjelaskan awal mula dari sebuah gas yang membuat subjek menjadi hewan buas. Lalu, mereka menemukan terobosan dengan sebuah suntikan yang mampu membuat tetap kuat dan awet muda. Dan tujuan eksperimen itu adalah menciptakan prajurit abadi. Tak sampai di situ, para peneliti berhasil membangunkan para prajurit penjaga kaisar. Di tempat lain, Ryo dan yang lainnya yang masih terjebak akhirnya menemukan sebuah jalan dengan membuka sebuah tirai. Di balik tirai itu, mereka terkejut dengan sebuah mayat yang dijadikan bahan penelitian. Tak jauh dari situ, Prince juga menemukan sebuah suntikan berisi cairan emas. Akhirnya, Prince menyadari bahwa harta yang disimpan Yamishida bukanlah sebuah harta, melainkan bagian dari proyek penelitian. Melihat Prince yang kecewa, Papa pun tertawa puas bahagia. That's the secret. That can't be it! トンネルがある。 Sementara itu di tempat lain, Lin berhasil membujuk si prajurit untuk menunjukkan jalan keluar. Meski Stanley terlihat masih tidak mempercayai si prajurit, namun ia tidak mempunyai pilihan lain. Sedangkan untuk Ryo dan yang lainnya berhasil menemukan sebuah pintu bergambar matahari terbit. Namun sebelum mereka pergi, Prince memberitahukan pacarnya bahwa ia tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Oleh karena itu, Prince meminta pacarnya untuk menyimpan cairan emas karena Prince yakin penelitian yang Jepang tinggalkan lebih berharga daripada emas. Sesaat setelah memasuki pintu, mereka hanya menemukan sebuah ruang kosong di mana terdapat sebuah lingkaran, dan saat Ryo memasuki lingkaran tersebut, tiba-tiba ratusan samurai dari era Koshugunan mulai bangkit. Meski Ryo memberikan tembakan perlawanan, namun tembakan itu tidak berarti karena para samurai memakai zirah besi. Melihat hal itu, Ryo dan yang lainnya pun segera pergi dari ruangan tersebut. Dan saat Papa mencoba menutup pintu ruangan, sebilah samurai menancap di tubuhnya. Melihat hal ini, Ryo pun segera memerintahkan Prince dan pacarnya untuk kabur lewat saluran bawah tanah yang dilalui sosok misterius sebelumnya. Sedang Ryo mencoba menolong Papa, tetapi saat Ryo tiba, Papa sudah terbantai para samurai. Dan karena hal itulah, Ryo terpaksa meninggalkan Papa. Setelah memasuki saluran bawah tanah, mereka tiba di goa di mana Ryo melihat mayat Joko yang sudah tercabik. Tak lama, beberapa tawanan perang mulai muncul dan menyerang Prince, dan karena serangan itulah Prince mengalami luka serius. Singkat cerita, Ryo dan yang lainnya akhirnya berhasil selamat dan bertemu dengan Stanley dan Lin. Ketika Stanley dan Ryo mendongeng tentang prajurit Jepang yang bisa menuntun ke jalan keluar, Lin menyela dengan mengatakan bahwa Prince sedang sekarat. Mengetahui hal itu, Ryo berpikir untuk meninggalkan Prince karena tak ingin Prince ditinggalkan. Pacar Prince mempunyai ide untuk menyuntik cairan yang didapat sebelumnya kepada Prince. Karena ia berpikir dengan cairan itulah Prince bisa selamat. Sesaat setelah menyuntikkan cairan tersebut, para samurai berhasil menyusul. Akhirnya, Ryo pun memutuskan membawa Prince kabur dari tempat itu. Namun si prajurit tetap tinggal karena ia berpikir tugasnya telah usai. Di lain sisi, beberapa samurai membebaskan tawanan perang sebagai pasukan tambahan. Sedangkan Ryo dan yang lainnya tiba di sebuah terowongan. Namun, beberapa tawanan perang kembali muncul yang membuat Stanley dan Ryo kesulitan. Sedangkan untuk pacar Prince lebih memilih kabur bersama pacarnya dan mengunci pintu jalan keluar dari banggar tersebut. Berbeda dengan Lin yang mencoba menolong mereka berdua. Dengan bantuan yang Lin berikan, akhirnya mereka berhasil mengalahkan para tawanan Jepang.
Tapi sayangnya pasukan samurai berhasil menyusul mereka. Di tengah situasi sulit, Stanley menemukan pintu mengarah ke saluran air. Ryo yang mencoba menahan Bayu masuk memerintahkan Stanley dan Lin untuk pergi. Dan untuk pacar Prince, mereka berhasil keluar dari bunker, tetapi Prince mulai berubah hingga akhirnya Prince membunuh pacarnya. Sedangkan Ryo yang tak mampu menahan para samurai juga berakhir tewas. Begitu pula dengan Stanley yang harus menghadapi seorang samurai demi membiarkan Lin lolos. Namun usaha Stanley gagal saat para samurai berhasil menyusul Lin dan membantainya, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Dead Man. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yande, sampai jumpa di video berikutnya.